Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan Terminologi Medis 1. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang pengucapan terminologi medis yang mirip, ya. Mirip, tetapi penulisan dan pengertiannya berbeda, ya. Jadi pengucapannya mirip, ya, atau hampir sama. Kali ini kita akan mulai atau mengawali pertemuan ini dengan terminologi medis ektomi, ostomi, dan otomi, ya. Jadi pengucapan di masing-masing terminologi medis ini hampir sama antara ektomi, ostomi, dan otomi. Ektomi bermakna tindakan pembedahan atau operasi pengangkatan. Pengangkatan dalam hal ini adalah pengangkatan organ tubuh. Contoh pada terminologi medis appendektomi, ya, pengucapan appendektomi, ya, adalah operasi pengangkatan appendik. Appendik itu organ usus buntu, ya. Appen bermakna usus buntu dan ektomi berarti operasi pengangkatan, ya. Kemudian terminologi medis yang hampir mirip yang lain yaitu ostomi, yaitu tindakan pembedahan dengan cara membuka permukaan tubuh, ya. Contohnya adalah pada terminologi medis kolostomi. Kolostomi yaitu tindakan pembedahan dengan membuka ekskresi antara usus besar dan permukaan tubuh. Jadi fungsi di sini adalah fungsi untuk menormalkan fungsi ekskresi atau pembuangan atau eliminasi. Pada terminologi medis ini terdiri dari unsur kol yang berarti usus besar atau kolon, dan ostomi yang berarti tindakan pembedahan dengan cara membuka, ya. Jadi hampir mirip, ya, pengucapannya. Kemudian yang terakhir otomi, ya. Otomi itu adalah tindakan pembedahan memotong atau menyayat, ya. Tindakan bedah memotong atau menyayat. Contoh pada terminologi medis kolotomi, ya. Kolotomi, ya, yaitu tindakan pembedahan dengan cara menyayat ke dalam usus besar atau kolon, ya. Kol itu berarti kolon atau usus besar, dan otomi berarti sayatan, ya. Berikut adalah terminologi medis dasar yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan penyakit. Di sini kita bahas terminologi medis yaitu sign, ya. Sign atau dalam bahasa Indonesianya adalah tanda, yaitu bukti objektif penyakit seperti demam, ya. Jadi objektif di sini berarti tanda dapat dievaluasi atau diukur oleh pasien atau yang lain, ya. Jadi dengan pengertian sign ini adalah kondisi yang dapat dilihat oleh orang lain, ya. Kemudian simptom, ya. Simptom bersifat subjektif, bukti penyakit seperti rasa nyeri, rasa sakit kepala. Jadi subjektif berarti bisa dievaluasi atau diukur dengan hati-hati. Dengan kata lain, simptom ini adalah
kondisi penyakit yang hanya dapat dirasakan oleh pasien itu sendiri, sementara orang lain tidak bisa merasakan. Ya, contoh di sini adalah seperti nyeri atau sakit kepala, hanya pasien saja yang bisa merasakan. Ya, jadi ini termasuk dalam simptom. Ya. Kemudian sindrom. Ya, sindrom. Sindrom adalah satu set atau satu kumpulan tanda dan gejala yang terjadi bersama-sama sebagai bagian dari proses penyakit yang spesifik. Ya. Jadi kumpulan dari sign, tanda, kumpulan dari gejala yang dirasakan oleh pasien, beberapa sign dan beberapa simptom berkumpul menjadi satu membentuk suatu sindrom. Ya. Contoh pada penyakit AIDS. Ya. AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome. Dari kata sindrom ini berarti kumpulan tanda dan kumpulan simptom yang berkumpul menjadi satu. Kemudian diagnosis. Ya, diagnosis adalah identifikasi suatu penyakit, ya, dalam bentuk jamak dinamakan diagnosa. Ya. Jadi kalau satu identifikasi namanya diagnosis. Kalau lebih dari satu identifikasi adalah namanya diagnosa. Diagnosa adalah proses mencapai suatu diagnosis. Kemudian differential diagnosis atau DD, ya, atau juga dikenal sebagai rule out, RO, ya, rule out adalah upaya untuk menentukan beberapa penyakit yang menghasilkan tanda-tanda dan gejala yang ada. Ya. Kemudian prognosis, ya, prognosis adalah prediksi dan hasil dari gangguan. Dalam bentuk jamak disebut prognosis. Ya. Kalau satu itu biasanya prognose, ya. Kalau bentuk jamaknya prognosis. Dan kemudian yang tadi differential diagnosis itu bisa juga bermakna diagnosa pembanding, ya. Jadi antara diagnosa utama dan diagnosa pembanding. Jadi diagnosa yang untuk membandingkan dengan diagnosa utama, ya. Kemudian kondisi akut, ya. Kondisi akut itu memiliki waktu yang cepat, berat, dan durasi yang sangat singkat. Ya, jadi ada penyakit dinamakan akut itu bila memiliki waktu cepat, kasusnya berat, dan waktu durasinya sangat singkat. Kemudian kondisi kronik atau kronis, ya. Ini memiliki durasi yang panjang. Meskipun penyakit ini dapat dikendalikan, pasien biasanya jarang sembuh. Atau dengan kata lain kronik atau kronis atau penyakit menahun atau penyakit yang sudah lama. Kemudian remission atau yang biasa disebut remisi, ya, adalah sementara atau sebagian atau penghilangan semua gejala penyakit tanpa menuju kesembuhan. Jadi remission berarti berulang-ulang atau kambuh, ya. Pasien sudah sembuh kemudian kambuh kembali atau muncul kembali, ya, dinamakan remission atau remisi, ya. Kemudian disease, ya. Disease atau penyakit adalah kondisi satu atau lebih bagian tubuh yang tidak berfungsi seperti biasanya. Beberapa penyakit diberi nama untuk tanda-tanda dan gejalanya. Contoh pada chronic fatigue syndrome atau CFS adalah kelelahan yang luar biasa yang terus-menerus dan tidak diketahui penyebabnya, ya. Contohnya adalah chronic fatigue syndrome. Kemudian ada lagi terminologi medis yaitu eponim, ya. Eponim adalah penyakit struktur operasi atau prosedur dengan nama orang yang menemukan atau yang meneliti. Misalkan pada penyakit Alzheimer disease itu ditemukan oleh ahli saraf Jerman bernama Alois Alzheimer, ya. Atau penyakit yang lain contohnya pada kusta atau lepra
atau nama lainnya adalah morbus Hansen, ya, juga ditemukan oleh Hansen, ya. Ini dinamakan penyakit eponim, ya. Kemudian akronim. Akronim adalah kata yang terbentuk dari huruf awal dari bagian utama pada suatu senyawa istilah. Misalnya pada akronim laser adalah singkatan dari penguatan cahaya oleh emisi radiasi yang dirangsang. Nah, kembali lagi ke terminologi medis dengan pengucapan yang sama atau hampir sama. Pada terminologi medis, fisur dan fistula sama-sama menggunakan huruf F, ya. Fisur adalah lekukan atau luka seperti retak dari kulit. Istilah ini menggambarkan normal lipatan di kontur otak, ya. Jadi lekuk-lekuk, ya, retak-retak pada kulit, ya, fisur, ya, contohnya pada retak pada kulit di bagian kaki, ya, itu adalah fisur, ya, ada lipatan-lipatannya. Kemudian fistula adalah bagian yang tidak normal, biasanya antara dua organ internal atau berjalan dari organ ke permukaan tubuh, ya. Biasanya fistula disebabkan oleh luka operasi, kemudian cedera atau pengeringan abses, ya, atau penanahan yang mengering, ya, ini juga bisa menyebabkan fistula. Jadi beda makna antara fisur dan fistul, ya. Nah, ini contoh homeopathic treatment for fissure, ya. Di sini fissure, ya, kita lihat gambarannya, ya, fissure, ya. Kalau yang ini adalah fistula, ya. Nah, sekarang ke ileum dan ilium, ya, sama-sama pengucapan hampir mirip, ileum dan ilium, ya. Ileum adalah bagian terakhir dan terpanjang dari usus halus. Ileum dieja dengan huruf E seperti pada intestin, ya. Jadi ileum. Jadi di bagian usus ada usus halus, ya, terutama pada ada yang namanya duodenum, usus 12 jari, yeyunum dan ileum, ya, ada 3, ya, duodenum, yeyunum dan ileum. Ileum ini adalah bagian dari usus halus. Kemudian ilium adalah bagian dari tulang pinggul, ya. Ilium dieja dengan huruf I seperti pada kosakata hip, ya, atau pinggul, ya, ilium, ya. Jadi bedanya antara E dan I, ya, ini yang kadang banyak tenaga kesehatan yang mengucapkannya tergesa-gesa sehingga seolah-olah ilium dan ilium memiliki pengucapan yang sama. Nah, ini contohnya, ini adalah ileum, ya, duodenum, yeyunum, ileum, ya. Kalau ilium ini adalah tulang, ya, bukan tulang pinggul, ada namanya ilium, ya. Kemudian perbedaannya lagi adalah infeksi dan inflamasi, ya. Apa itu infeksi? Infeksi adalah invasi ke dalam tubuh oleh organisme yang patogen. Jadi mikroorganisme yang patogen, jadi makhluk hidup yang kecil yang patogen yang menyebabkan penyakit, ya, atau memproduksi penyakit, ya. Infeksi dapat tetap terlokalisasi atau dekat intinya entry atau dapat sistemik atau mempengaruhi keseluruhan tubuh, ya. Tanda dan gejala infeksi termasuk malaise, menggigil, demam, merah, panas, dan bengkak atau eksudat dari luka, yaitu infeksi. Lebih mudah, saya biasanya mengajar kalau ada tanda-tanda infeksi ada 5, ya. Ada rubor, kolor, dolor, tumor, dan fungsio malaisa, ya. Jadi kalau kolor itu panas, ya,
eh, rubor itu merah, kemerahan, warnanya merah ya. Kemudian dolor nyeri ya, tumor ada benjolan ya, kemudian fungsio malaisa ada kehilangan fungsi atau kekurangan fungsi ya. Nah, ini saya biasanya lebih mudah menggunakan 5 tanda tersebut. Sedangkan Malaysia adalah perasaan umum, ketidaknyamanan atau kegelisahan yang sering terjadi pada awal saat terkena ya. Indikasi infeksi atau penyakit lain ya. Eksudat adalah cairan seperti nanah ya, namanya eksudat yang bocor keluar dari orang yang terinfeksi luka. Jadi bila ada luka, maka sel darah putih akan keluar ya, untuk menghilangkan atau mengeluarkan mikroorganisme yang masuk ke dalam luka tersebut, sehingga muncul atau timbullah eksudasi atau penanahan atau pes ya. Sedangkan inflamasi atau peradangan ya, inflamasi pengucapannya diperhatikan, inflamasi adalah respon lokal untuk cedera atau kerusakan jaringan. Tanda-tanda kardinal atau indikasi peradangan seperti eritema atau kemerahan, hipotermi atau panas, atau udim atau pembengkakan, dan yang keempat nyeri. Ya, ini disebabkan oleh tambahan darah yang mengalir ke area tersebut sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ya, meskipun sufiks itis ya, berarti peradangan, digunakan juga untuk menunjukkan suatu kondisi infeksi. Kemudian laserasi dan lesi ya. Laserasi dan lesi ya. Kalau diamati tidak ada mirip-miripnya antara laserasi dan lesi. Tapi kalau kita perhatikan lebih mendalam, ada diawali terminologi tersebut adalah menggunakan huruf L ya, dan diakhiri dengan C ya. Mungkin tenaga kesehatan yang mengucapkan laserasi atau lesi ini seolah-olah pengucapannya sama ya. Pada laserasi adalah robeknya atau proses robeknya atau bergeriginya luka atau luka sayatan yang tidak disengaja, atau saya lebih mudah menganalogikan laserasi adalah pelecetan atau luka lecet. Kemudian lesi adalah perubahan patologis dari jaringan karena penyakit atau cedera ya. Jadi kalau lesi ini jelas karena ditimbulkan oleh suatu penyakit ya. Misalnya lesi pada organ paru-paru dikarenakan oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Kemudian mukosa dan mukus ya. Mukosa dan mukus ya. Mukos atau mukosa adalah selaput lendir khusus yang melapisi rongga tubuh ya. Sedangkan mukus adalah nama cairan yang disekresikan keluar oleh selaput lendir ya. Nanti bisa ada gambar sedikit ya, mukosa intestinal ya, berarti selaput lendir pada daerah pencernaan ya, dan yang sebelahnya adalah mukus, yaitu cairan yang dikeluarkan ya, oleh selaput lendir. Misalkan mukus cairan yang keluar dari lubang hidung ya, ini di sini nih gambarnya. Jadi pengucapannya hampir mirip mukosa dan mukus. Kemudian miko, mielo, dan mio ya, sama-sama menggunakan huruf M dan diakhiri dengan vokal O ya. Miko artinya jamur ya. Mikosis menjelaskan kondisi atau abnormal atau penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Mik artinya jamur dan osis artinya kondisi atau penyakit yang abnormal ya. Kemudian mielo atau sumsum tulang atau sumsum tulang belakang ya, contoh pada istilah terminologi medis mielopati menggambarkan perubahan patologis atau penyakit di sumsum tulang belakang ya. Mielo artinya sumsum tulang belakang atau sumsum tulang, dan pati artinya gangguan atau penyakit ya.
Kemudian mio berarti otot. Pada istilah miopati menjelaskan setiap perubahan atau penyakit patologis pada jaringan otot ya. Jadi mio ya artinya otot dan pati artinya gangguan atau penyakit ya. Kemudian ologis dan ologi ya, ini perbedaannya pada sufiks is dan gi ya, gi tanpa komponen is ya. Ologis artinya ahli di bidangnya. Contohnya pada dermatologis ya, ahli di bidang diagnosis dan pengobatan penyakit kulit ya. Ini contohnya dermatologis ya. Berarti is di sini adalah nama orang ya, ahli ya. Kemudian jadi dermal artinya kulit, ologis artinya ahli atau orang yang memiliki kemampuan khusus ya tentang bidang tersebut. Kemudian ologi adalah ilmu. Kemudian contoh yang lain adalah neonatologi ya, neonatologi ilmu tentang gangguan pada bayi baru lahir ya. Ini pada neo itu baru, nat artinya lahir, dan ologi adalah ilmu atau studi. Kemudian palpasi ya, palpasi dan palpitasi. Palpasi yaitu teknik pemeriksaan menggunakan tangan dengan merasakan tekstur, ukuran, konsistensi, dan lokasi dari bagian tubuh. Jadi palpasi merupakan salah satu metode pemeriksaan dengan cara diraba ya, diraba, jadi meraba pada organ tubuh tertentu ya untuk mendapatkan gambaran penyakit ya. Kemudian palpitasi ya, itu berat dan cepatnya denyut jantung. Jadi irama dari detak jantung. Ini namanya palpitasi. Jadi hampir mirip antara palpasi dan palpitasi ya. Kemudian prostat dan prostrat. Ya, ini juga mirip sekali nih ya. Hanya dibedakan oleh huruf R ya. Prostat dan prostrat. Kalau prostat ya, prostat tanpa R adalah kelenjar pada pria yang terletak di bawah vesika urinaria atau VU atau kandung kemih dan mengelilingi uretra ya. Jadi mengelilingi uretra atau saluran kencing ya. Kemudian kalau prostrat adalah kelumpuhan dan terbaring dalam kondisi kelelahan ya. Kelumpuhan dan terbaring dalam kondisi kelelahan ya. Kemudian pielo, pio atau piro ya, ini juga mirip ya. Kalau pielo artinya bagian pelvis ginjal ya. Kalau pielitis kondisi inflamasi dari pelvis ginjal ya. Ini piel artinya pelvis ginjal, itis artinya inflamasi. Kemudian pio artinya pus ya, pus. Contohnya pada pioderma, yaitu kondisi akut inflamasi bentuk pus infeksi bakteri di kulit, disebut juga impetigo ya. Jadi pio artinya pus dan derma artinya kulit ya, atau skin ya. Kemudian piro atau demam panas, pirosis ya contohnya, atau kondisi panas di dada, ketidaknyamanan pada regurgitasi, peningkatan asam lambung dalam esofagus ya. Pir itu artinya demam atau panas, sedangkan osis adalah kondisi abnormal atau gangguan. Kemudian supinasi ya, dan supurasi ya, ini kemiripannya pada awal dan akhir ya. Supinasi dan supurasi. Supinasi adalah posisi memutar lengan pada tangan ke depan atau membuka ya. Jadi membuka ya, membuka ini supinasi, lawannya adalah pronasi ya. Sedangkan supurasi adalah bentuk pengeluaran pes. Jadi pes bisa dikeluarkan dengan cara supurasi. Tries ya, dan trauma ya. Tries dan trauma.
trias artinya screening medis pada pasien untuk menilai prioritas kebutuhan dan tempat perawatan. Jadi bila ada kondisi pasien yang masuk ke dalam rumah sakit atau UGD dalam jumlah yang besar dan mendadak, ini bisa juga menggunakan metode yang paling baik, yaitu trias. Kemudian trauma yaitu perlukaan atau benturan, tipe benturan yang terjadi pada kecelakaan, luka tembak, bencana alam, atau kebakaran. Jadi trauma itu perlukaan atau benturan, biasanya lebih ke arah benturan. Kemudian terminologi medis yang lain adalah viral dan viril. Sama-sama vir. Bedanya di vokal A, viral, dan I, viril. Viral adalah berhubungan dengan virus atau berkaitan dengan virus. Vir artinya virus atau racun, dan al yang berhubungan dengannya. Saat ini penyakit kayak seperti COVID-19 disebabkan oleh virus, berarti berkaitan dengan virus, yaitu viral. Kemudian viril, viril adalah kondisi alami, propertis atau kualitas remaja pria, kondisi alami. Singkatan-singkatan yang digunakan pada terminologi medis yaitu contohnya adalah CFS, seperti tadi kita sudah bahas, chronic fatigue syndrome, jadi sindrom kelelahan yang kronis. Kemudian AP yaitu appendektomi atau appendicitis. Kemudian DG, D besar G kecil, kemudian diak, kemudian DX nya sama-sama besar, terus kemudian DX, D depan besar, dan X adalah diagnosis. Kemudian D, DD, diak adalah diferensial diagnosis atau diagnosa pembanding. Kemudian hemoragi atau perdarahan. Kemudian pada H itu artinya hemoragik, pada perdarahan. Kemudian inflam atau inflamasi, yaitu tadi peradangan. Kemudian IM, intramuskular atau di dalam otot, seperti pada salah satu metode penyuntikan, yaitu metode penyuntikan IM atau intramuskular, jadi memberikan suntikan pada bagian sisi kulit di bawah otot. Kemudian PA, A-nya kecil, kemudian PA besar semua, kemudian PAT adalah patologi atau penyakit. Kemudian pada PN atau postnatal atau setelah melahirkan. Kemudian pada progen, PRX atau PX, ini adalah prognosis. Saya kira demikian perkuliahan kita tentang pembahasan beberapa terminologi medis yang memiliki kemiripan dalam pengucapan tetapi berbeda dalam pemaknaan atau berbeda arti. Kemudian ditambah juga dengan singkatan-singkatan yang ada pada terminologi medis. Demikian saya akhiri perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.